Tasya Danira itu siapa, Mas? Terus kamu bawa dia ke Kapadokia. It's my dream, not her. My dream, Mas. Kamu yang udah gila. Kayak begini ngapain? Gila, her. Hai, kembali lagi bersama saya Dr. Elita Margareta dari IDS Med. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenal preeklamsia yang dialami Kinan pada serial Layangan Putus. Sebelum kita memulai, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan yang sudah subscribe, jangan lupa klik tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi. Serial Layangan Putus kian ramai dibicarakan setelah sang pemeran utama Kinan melabrak suaminya Aris sehingga mengakibatkan kehilangan calon anak keduanya, Reno. Layangan Putus menceritakan kisah rumah tangga Aris dan Kinan yang harus berantakan karena kehadiran orang ketiga. Saat mengetahui perselingkuhan suaminya, Kinan sedang hamil memasuki trimester yang ketiga. Pada episode 3B menceritakan bahwa riwayat kehamilan sebelumnya, Kinan memiliki riwayat kehamilan dengan tekanan darah yang tinggi. Kondisi ini kembali terulang saat kehamilan anak keduanya yang tentunya membahayakan nyawa ibu dan janin dalam dunia kesehatan yang kita sebut preeklamsia. Preeklamsia adalah kondisi peningkatan tekanan darah yang disertai dengan adanya protein dalam urin. Kondisi ini mungkin terjadi setelah usia kandungan lebih dari 20 minggu. Bahaya dari preeklamsia sendiri dapat terjadinya komplikasi seperti gangguan fungsi ginjal, kejang pada ibu atau yang kita sebut eklamsia, munculnya sindrom HELLP, atau bahkan mengakibatkan kematian baik pada ibu maupun janin. Preeklamsia umumnya berkembang secara bertahap. Melansir dari Mayo Clinic, tanda dan gejala yang akan muncul seiring berjalan perkembangan preeklamsia adalah tekanan darah tinggi, ditemukannya protein dalam urin, sakit kepala yang berat dan terus-menerus, gangguan penglihatan seperti pandangan kabur atau sensitif terhadap cahaya, nyeri pada ulu hati, sesak nafas, pusing, lemas, dan tidak enak badan, frekuensi buang air kecil dan volume urin yang menurun, mual muntah, dan bengkak pada tungkai, tangan, wajah, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Penyebab preeklamsia masih belum diketahui secara pasti. Namun, diperkirakan penyebabnya adalah multifaktorial, seperti faktor genetik dan lingkungan dari sisi maternal, paternal, dan fetus. Perlu diketahui bahwa tidak semua ibu dengan hipertensi akan mengalami preeklamsia. Faktor resiko yang dapat memicu preeklamsi adalah riwayat preeklamsia sebelumnya atau pada keluarga, riwayat tekanan darah tinggi yang kronik, kehamilan pertama, usia di atas 35 tahun, obesitas dengan indeks massa tubuh lebih dari sama dengan 30 kg per meter kuadrat, mengandung lebih dari satu janin, hamil di usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 40 tahun, dan pernah atau sedang menderita diabetes, riwayat hipertensi, penyakit ginjal, penyakit autoimun, dan gangguan darah. Lalu, bagaimana cara mencegah preeklamsi? Yang pertama adalah minimal 4 kali konsultasi selama kehamilan dan mempunyai buku monitoring ibu dan anak yang disediakan oleh pemerintah. Pada minggu keempat hingga minggu ke-28, sebulan sekali kontrol ke dokter. Lalu, pada minggu ke-28 hingga minggu ke-36, 2 minggu sekali kontrol ke dokter. Dan minggu ke-36 hingga minggu ke-40 seminggu sekali kontrol ke dokter. Lalu, batasi jumlah garam, minyak, maupun makanan yang berlemak. Penuhi kebutuhan air mineral sebanyak 8 hingga 10 gelas per harinya.
hindari minuman beralkohol, dan kafein, serta jauhi rokok. Dan yang terakhir adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi maupun suplemen kehamilan sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Jika didiagnosis mengalami preeklamsia, ibu hamil akan diminta untuk lebih sering melakukan pemeriksaan kehamilan ke dokter, agar kondisinya dan kondisi janinnya dapat terus terpantau. Sayangi ibu dan janin mulai dari kita. Keep healthy and stay wowsome!